Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah dan sahabat-sahabat saya semuanya, mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, mengawali setelah kita Idul Fitri. Maka terlebih dulu mari kita menyampaikan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, amma ba'd. Para jamaah rahimallah, hari ini akan melanjutkan dan masih topik pertama tentang akidah, tentang keyakinan, dan ini menjadi dasar dari seseorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Keyakinan yang kuat inilah yang implikasi spiritualnya dua. Yang pertama, hanya orang yang berkeyakinan dan meyakini Allah, dialah yang bisa masuk surga. Karena itu iman adalah nomor satu. Dan yang kedua, orang yang iman, maka dengan demikian setan pun tidak akan pernah mampu untuk mendekati kepada orang-orang yang beriman atau mempunyai keyakinan yang tinggi. Sampai diceritakan, inna syaitana la yufarriqu min dhillil umar. Setan pun tidak berani mendekatkan diri kepada Sayyidina Umar bin Khattab karena keimanannya yang kuat. Wa masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tiadalah Sayyidina menempuh satu jalan kecuali setan menempuh jalan yang lain. Jadi tidak berani. Jadi kadang-kala kita masih ada takut di tempat-tempat khusus, ya itu berarti kita imannya masih belum kuat. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakinu yaqwa wa yahsunu bi asbab. Seseorang dikatakan mempunyai keyakinan yang kuat, yakinul yaqwa, menjadi keyakinan yang kuat, wa yahsunu bi asbab, itu semua disebabkan oleh beberapa sebab. Tanda-tandanya orang yang imannya kuat itu apa? Maka yang pertama adalah minha wal aslu alladzi alahil madaru ayyusqiyal abdu bi qalbihi wa udhuni ilastima'il ayah wal ahbar dalati ala jalalillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri dan kriteria utama seorang yang memiliki keyakinan yang kuat, wal aslu, yang paling poros, yang paling hasil itu adalah seorang hamba yang selalu mendengarkan dengan seksama dengan kolbinnya, ya, terhadap apa? Ayat-ayat Allah, wal akhbar, dan semua cerita-cerita, hadis-hadis yang menunjukkan dallah, yang menunjukkan ala jalalillahi ta'ala, yaitu terhadap keagungan Allah SWT. Jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah keyakinan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pasti di dalamnya itu kita akan mendapatkan apa? Wa kamalihi, kesempurnaan Allah. Kalau Al-Quran itu kan kalam Allah, berarti kita tata kalam Allah. Yang membaca Quran berarti sedang berbicara dengan Allah. Wa kamalihi, dan kesempurnaan, wa uzmatihi, dan kemuliaannya, wa kibriyatihi, dan kebesaran Allah, wa angfiratahi, dan kemahaesaannya Allah, bil khalqi, di dalam menciptakan makhluk,
wal amri wa sultan wal qahr, dan memerintahkan berpuasa serta dalam hal dia bisa qahar memaksa seseorang. Jadi ini berarti kira-kira kalau pakai ilmunya itu adalah rukun iman kira-kira itu. Ini yang pertama. Kita harus yakin bahwa Allah lah penentu kita, Allah lah yang betul-betul maha kuasa, kemuliaannya, kebesarannya. Nah, karena itu biasanya ini hubungannya dengan amalan muraqabah ilallah, muraqabah af'al, ma'iyah dan af'al dan sifat. Itu nanti menjadi bagian dari amalan keseharian kita kalau sudah pada ikut thariqah. Untuk memperkuatkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ala sikir rusuli wa kamalu wa ma'uyyid min bihi minal mu'jizat. Dan yang kedua adalah membenarkan terhadap para rasul dan para nabi dengan kesempurnaan wa kamalihim wa ma'uyyid bihi minal mu'jizat, dan segala yang diperbuat serta ditunjukkan dengan mukjizatnya. Nah, yang ketiga, wa mahallun bi mu'anadihim min anwa'il uqubah, dan segala yang akan menimpa terhadap diri kita berupa apa? Siksaan bagi orang yang tidak benar, maksiat, dan juga adalah surganya nanti di yaumil akhir. Wa ma warada fil yaum akhir min itsabahil muhsinina wa mu'aqimil wa mu'aqabatil musyi'ina. Dan yang keempat adalah segala sesuatu yang pasti, yang abadi ada itu nanti adalah yaumul akhir, kiamat, min itsabatil muhsinin, dan itu sangat menentukan bagi orang-orang yang muhsin, orang berbuat baik, dan berakibat musyi'ina terhadap orang-orang yang jahat. Nah, wa illa kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yakin, dan untuk keberadaan perkara inilah segala sesuatu yang akan mencukupi keyakinan kepada seseorang hambanya. Jadi ini semua akan dilihat dari 4, kalau di sini 4, kalau di dalam Al-Maturidi kemudian dielaborasi menjadi rukun 6 itu, rukun iman yang 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wasarrihi minallahi ta'ala. Bapak-bapak masih ingat ya, waktu kita kecil di mana? Di musola-musola, nah, sambil menjelang sholat diajari puji-pujian ini yang intinya rukun iman. Jadi keyakinan itu ukurannya itu 6. Ya, kalau ini disingkat menjadi 4, tapi sebetulnya rukun iman itu ada 6 itu. Ya, itu ukurannya. Kalau kita 6 ini kuat, insya Allah kita akan menunjukkan bahwa itu yang kita akan menjadi dasar, akibat atau kasab kita, hasil kita itu tergantung dari tingkat keimanan kita yang 6 itu. Wal isyaratu biqouli ta'ala, hal ini sesuai dengan apa yang diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kitab-kitab Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka, di mana di dalam kitab Al-Qur'an itu mengatur seluruhnya tentang keimanan. Nah, ini kira-kira tanda-tanda yang pertama adalah rukun 6, rukun iman yang ke-6. Yang kedua,
Orang kuat imannya as-sababus tsani, sebab kedua adalah ayyang dzura bi ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ard, yaitu kita akan merenungi terhadap kerajaan-kerajaan yang di langit dan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu harus meyakini terhadap yang gaib, karena gaib juga menjadi bagian dari sesuatu yang menjadi wujud dari kekuasaan Allah. Karena itu di dalam Al-Quran pertama surat Al-Baqarah gaib itu dibahas. Jadi dengan demikian kita harus meyakini terhadap hari akhir, tentang yang gaib dan sesuatu yang min haitsu yahtasib, semua dari Allah. Hidup itu bukan masalah sunnatullah belaka, tetapi juga harus iradatullah. Orang kalau sunnatullah hanya logika, kausalitas sebab akibat, maka mesti hasilnya 1 ditambah 1 2, plus tambah kurang min sama. Tapi kalau hidup itu bukan min plus tambah kali bagi sama, tidak, tetapi karena ada ketentuan yang Allah yang menentukan. Karena itu selain sunnatullah maka juga ada iradatullah, inayatullah, kehendak Allah, dan inayah, bantuan dari Allah. Kalau orang kerja keras pasti semuanya kaya, tapi kenyataannya ada orang yang kerja keras tapi belum diberi kekayaan dalam hal harta, tapi dalam iman, dalam hati amalan, insya Allah dia lebih. Dan yang kedua, wa ma batala fi ma min ajaibil masnu'ati wa badi'al maknunat, dan tentang segala sesuatu yang Allah sebarluaskan di langit bumi dengan ciptaan-ciptaannya dan keelokannya alam semestanya. Inilah la ayatil ulil albab. Ini menjadi pertanda bagi orang-orang yang ulul albab, seorang cendekiawan, orang pemikir. Karena itulah manusia kita semua itu dijadikan oleh Allah itu khalifatullah fil ardh, karena diminta suruh memikir. Hal ini sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah yang paling benar. Semua ilmu, semua kehidupan itu ada di Al-Quran. Ya, ufuk, bagaimana matahari terbenam apa, tahu-tahu malam gelap, besok pagi tahu-tahu ada rembulan di 17. Nah, itu semua adalah kekuasaan Allah. Di malam 15 setiap bulannya pada malam hari, itu semua keindahan Allah. Yang itu menunjukkan kita harus mengimani yang menjalankan itu bukan manusia, alam raya ini ya Allah. Nah, yang ketiga, tandanya orang yang imannya kuat adalah ayyak malah ala muqtadha ma amana bi dhahiran aw batinan wa yastamiran fi dzalik wa yubaddilil istita'ah fi ma hunalik. Yang ketiga, hendaknya seorang mengerjakan semua itu yang dipercaya itu secara lahir batin, ikhlas. Salat ikhlas. Nanti ini menyangkut rukun Islam. Ya, tadi rukun iman, yang ini dikerjakan semuanya itu dengan ikhlas, dan di sana itulah fidzalika yubaddil istita'ah, harus kita kerjakan sekerah-kerahnya, dikerahkan sekuat tenaga fima hunalika, terhadap sesuatu di dalam perintah-perintah Allah itu. Jadi Bapak sekalian, wa ila iratul isyarah, hal ini sesuai dengan isyarah apa yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang
yang berjihad, bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kepada kami. Ini bagus sekali dijadikan pegangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul menuju Allah, dia akan sampai. Tapi kalau tidak pernah bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah, dia tidak akan pernah dekat dengan Allah, karena dia tidak pernah merencanakan dengan baik dan dia tidak bersungguh-sungguh. Biasanya ini orang menyatakan manjada wajada, katakan itu kan. Ya, kalau sungguh-sungguh insya Allah akan sampailah keinginan kita. Tapi Allah yang menentukan. Sekarang hasilnya apa? Setelah kita tadi disebutkan ada 3 sebab, ya, ada rukun iman, rukun Islam, dan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan semua perintah, maka hasilnya adalah wa min tamatil yakin as-sukutu ila wa'dillah. Orang yang betul-betul beriman akan mendapatkan buah keyakinan, dan dia adalah sukun, tenang hidupnya, illa wa'dillah, kepada janji Allah. Jadi nggak usah nuntut-nuntut nek Gusti Allah. Gusti Allah wis nentokno kapan siapa dapat apa, jabatan apa, wis ditentokno. Karena itu orang yang beriman sukun, hatinya itu tenang. Ya, wathiqati bidzamanillah, dan kita adalah mempercayai terhadap bidzamanillah, jaminan Allah. Ya, di dalam Minhajul Abidin, harta itu, rezeki itu ada rezeki yang dibagi, rezeki yang disebar, rezeki yang ditambah, rezeki yang karena doa. Nah, itu ada 4 kan yang kita membagi di Minhajul Abidin. Jadi kalau rezeki pada umumnya sudah pasti Allah itu akan mencukupi. Kalau orang jadi pegawai negeri umur 25, 3A, ya masih bisa nanti 4B, 4C. Nggak usah neko-neko nabrak sana nabrak sini, ngeten loh. Nah ini orang itu kadang-kala nggak sabarnya itu loh, inginnya cepat jadi 3A langsung 4C. Kemudian ya nggak nyampe-nyampe, ya, itu harus dijalankan. Watarku mamin sa'nihi ayyusrila anillahi ta'ala, dan yang kedua meninggalkan sesuatu yang dia bisa menyibukkan diri dari selain Allah. Ya, Allah yang menentukan. Kalau sudah seperti itu, tidak usah bingung urusan dunia. Warju'i fi kulli halin ilallah, dan mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. 2, tawakal. Kalau itu sudah ikhtiar, tawakal. Tahmid adalah apa yang kita lakukan, apakah diterima atau tidak, itu juga menyerahkan dari Allah. Jadi ada 2 pengertian, tawakal dan tahwid. Itu semua sudah kita bahas. Ya, wastifra'u ta'afati fi ibtigha'i mardatillah, dan tiada lain kita memohonkan tercurahkannya ridho Allah yang kita cari, bukan ridhonya atasan, bukan senengnya atasan seperti pada manusia pada umumnya. Ya, takutnya sama atasan melebihi takutnya kepada Allah dan orang tua. Kalau orang tua manggil masih dijanjiin, nanti Bu saya datang, nanti. Padahal ibunya itu sudah doa setiap hari, kapan anakku pulang. Tapi nggak datang karena wedi, karena atasannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ya, biasa aja dengan atasan itu. Ya. Nah, dengan demikian wa alal jumlati fal yakinu asl, maka dengan demikian keyakinan tiada lain adalah asas pangkal dari seluruh kehidupan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Orang yang tidak punya keyakinan berarti dia tidak punya pangkal. Coba bayangkan kita membangun rumah kalau tidak ada fondasinya, ya pasti hancur. Ada ini, ada itu, takut ada angin sedikit hancur. Kita imannya nggak kuat, oh jangan di situ, bahaya, ikut saya aja, walaupun subhat diikutin, karena takut terhadap
jaminan hidupnya itu seakan-akan tidak dijamin oleh Allah karena tidak punya keyakinan. Gitu ya. Wasairul maqamatis syarifati wal akhlaqil mahmudah wal a'mal shalihah min furu'i wa tamari. Sedangkan jadi iman itu pangkalnya, sedangkan akhlak terpuji, amal soleh itu adalah cabang-cabangnya, keyakinan, cabang keyakinan dan menjadi buah keyakinan. Wal akhlaqu wal a'malu tabi'un al yakin, dan akhlak yang baik adalah ibadah itu harus mengikuti keyakinan. Kalau jenengan tidak punya iman, meskipun Anda menjadi orang ihsan, farad ditolak. Karena itu iman menjadi penting, dan iman inilah syarat orang untuk bisa masuk surga. Kalau tidak iman, ditolak. Wadhofan wasihata wasakoman, dan orang seperti ini menunjukkan juga kelemahnya dan sakitnya keyakinan seorang. Kalau terombang-ambing berarti dia imannya adalah juga tidak bagus. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan Luqmanul Hakim, Sayyidina Luqman. Beliau berkata begitu, la yustata'ul amalu illa bil yakin. Tidaklah seseorang mampu beramal dengan baik kecuali dengan keyakinan. Maaf, kita tidak membiasakan sholat malam karena tidak yakin sholat malam itu baik. Betul. Anda tidak menjalankan kebiasaan bersedekah karena tidak meyakini sedekah itu akan berlipat gandakan, dan sebaiknya dan seterusnya itu. Ya. Yang kedua, wala ya'malul abdu illa biqadri yakini, dan hamba tidak akan dapat melakukan amal ibadahnya kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya. Lek isine wong mati ya pelit. Oh, ini duit gue, ngapain dikasih orang? Nah, gitu ya. Oh, ini saya banting tulang, ngapain harus dibagi? Nah, berarti Anda tidak punya keyakinan. Atau sebaliknya, kalau Anda yakin, ya kemarin kita Usfuriyah kita bahas kan kemarin, Sayyidina Ali hanya punya 6 dirham, ada orang minta dikasih saja. Ternyata Allah mendatangkan malaikat Jibril sama malaikat Mikael untuk memberi rezeki dengan cara jual beli fiktif. Sebetulnya itu kan senarionya Allah untuk menguji terhadap keyakinan dan keimanannya pada Allah. Ya, wala yaksuru amalu hatta yanqusu yakinah, dan tidak akan beramal ibadah hamba tersebut hingga berkurang keyakinannya. Kalau kurang keyakinannya juga enggak beribadah. Nah, karena itu Rasulullah bersabda, walahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yakinul imanu kullu. Keyakinan itu adalah keimanan keseluruhan. Keyakinan itu adalah keimanan seluruh, kullu. Dasarnya itu adalah iman. Ya. Wa ahlul iman fil yakin ala salati darajat, dan keimanan itu akan melahirkan 3 derajat. Ya. Bukan melahirkan. Keimanan itu dilihat dari 3 derajat. Iman itu kita lihat diri kita itu masuk yang mana. Yang pertama adalah waya daratu ashabul yamin at-tasdiqu jazimu ala imkanin taskiki wa tanzal julillau ja'a ma yaqtadihi wa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama tingkatan orang yang membenarkan disertai memungkinkan masih ragu. Ya, kira-kira kelasnya kita ya. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang masih ragu, ini masa depan saya gimana? Anak saya gimana? Cucu saya gimana? Saya belum mewariskan XYZ. Nah, nggak usah dipikir, itu Allah.
Semua sudah banyak rezeki sendiri, masih meragukan masa depan, masih tulul amal. Ini adalah ciri yang pertama. Bukan ciri yang pertama, ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, wahya darajatul muqarrabin, yaitu tingkatan orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Cirinya apa? Istilahul iman alal qalbi, iman telah menguasai di dalam hatinya, wasabatu fihi, dan dia telah menetap kuat di dalam hatinya, hatta la yajurun nakir, hingga tidak mungkin terjadi kebalikannya. Udah kuat banget ya, udah mulai kuat. Bal la yatasawwar wujuduhu fadlan an imkanihi, bahkan tidak akan terbayang wujud kebalikannya iman, dan itu melebihi dari kemungkinan adanya. Pokoknya iman, ya. Dan wahya hadid darajah basyirul ghaib ka'annahu syahadah, dan ini adalah apa? Tingkat keimanannya orang yang sudah mukasyafah, syahadah, orang yang bisa melihat, dan orang-orang yang bisa mendekatkan terhadap diri, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan tingkat ketiga itu adalah ad-darajat wa yadaratun nabiyyi wa kumali warathatihim minasyidikin. Imannya orang-orang para nabi dan pewaris rasul, ya, dan sempurna di kalangan orang-orang yang teguh imannya. Minasyidikin ayyashirul ghaibu syahadah, dan orang ini adalah orang yang diberikan kemampuan untuk melihat yang gaib dan memusyahadahkan, musyahadah terhadap kebesaran Allah, musyahadah terhadap keberadaan Allah, musyahadah terhadap kekuasaan Allah, musyahadah terhadap kemuliaan dan kemuliaan sifat dari Allah Taala. Ya, dan antara pemilik setiap tingkatan tersebut ada perbedaan tingkat mereka berupa keterpautan yang mencolok. Artinya kalau kita tingkatnya pertama hasilnya seperti ini, yang kedua seperti ini, dan ketiga ini, dan setiap tingkatan itu adalah sebagian dari tingkatan berikutnya lebih baik. Wa kullun fadilan wa ba'du afdalun. Jadi kita harus mencari yang lebih baik. Moga-moga minimal kita di tingkatan kedua, syukur-syukur kita alhamdulillah bisa masuk di tingkatan ketiga. Allah bersabda, ditutup, wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah lah yang mempunyai karunia yang besar. Dan itu yang kita mohonkan, moga-moga kita minimal masuk di dalam iman tingkat kedua. Moga-moga insya Allah pada akhirnya kita masuk ke tingkatan yang ketiga, yang sudah bisa mukasyafah. Moga-moga kita minimal yang kedua itu musyahadah. Kriterianya musyahadah, menyaksikan. Ya, dengan masuk Islam kan syahadat dulu. Dalam beragama, keimanan kita musyahadah. Nah, kalau yang ketiga ini sudah disebut dengan mukasyafah, dan itu atau biasa disebut dengan wusul ilallah. Semuanya itu sudah menyatu dengan Allah. Pakainya al-ittihad, ya, atau kalau ilmu mahabbahnya Robiatul Adawiyah, itu kelasnya udah kelas tertinggi. Demikian, terima kasih. Maka dengan demikian topik pertama keyakinan sudah selesai. Insyaallah hari Kamis yang akan datang kita akan bicara tentang biislahin niat, memperbaiki niat di dalam hidup. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.